Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Kartika Dewi dengan NIM 2403014436. Saya merupakan mahasiswi semester 4 jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum saya yaitu implementasi Ajax pada form input negara dan ibu kotanya dan implementasi Ajax pada form register input username dan password. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Ajax. Ajax merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML, yang dimana ini merupakan teknik pembuatan website yang memungkinkan halaman website mengambil dan mengirim data dari server tanpa harus mereload keseluruhan halaman. Berbeda dengan HTML, ketika kita ingin mengambil atau mengirim sebuah data, maka kita harus mereload dan berpindah halaman. Lalu Ajax ini harus menggunakan JavaScript dalam berkomunikasi dengan server. Jika diibaratkan dengan kehidupan sehari-hari, Ajax dan HTML ini sangat berbeda. Contohnya ketika kita berada di sebuah mall dan ingin mengetahui lokasi toko jilbab. Kita Kalau kita pakai Ajax, kita hanya perlu bertanya kepada petugas mall tersebut untuk mengetahui lokasinya dan mereka akan menjawab apa yang kita inginkan. Sedangkan kalau kita menggunakan HTML, kita harus mencari lokasi toko jilbab tersebut dan mengelilingi seluruh mall tersebut. Dan itu pasti akan membuang waktu yang cukup lama. Dan Ajax ini memiliki keunggulan yaitu lebih cepat dibandingkan dengan kode HTML yang biasa. Lalu kesulitannya yaitu Ajax agak rumit daripada HTML biasa karena menggunakan JavaScript. Oke, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Oke, sesuai dengan tugasnya yaitu adalah membuat form input negara dan ibu kota dengan menggunakan Ajax. Kurang lebih tampilan yang saya buat yaitu adalah seperti ini. Apabila kita masukkan negara dan masukkan ibu kota, nanti kita simpan, outputnya berada di halaman yang sama karena kita menggunakan Ajax. Saya akan menjelaskan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Tadi kita sudah pengenalan dan saya juga telah menjelaskan apa itu Ajax, tapi saya akan mengingatkan kembali apa itu Ajax. Ajax yaitu singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML yang itu adalah teknik pada pengembangan web yang memungkinkan halaman web mengambil atau mengirim data ke server tanpa harus mereload keseluruhan halaman. Yang dimana secara singkatnya hanya bagian yang terletak Ajax lah yang akan diperbarui atau di-reload. Dan Ajax ini menggunakan JavaScript untuk berkomunikasi dengan server. Langsung saja saya akan menjelaskan source code-nya, yaitu saya menggunakan folder negara untuk menyimpan beberapa file, yaitu file jQuery 4.0.0 min.js, yaitu kumpulan dari JavaScript yang versi 4. Terus ada loading.gif, negara.php, negara.gif.php, dan proses.php. Perbedaan antara negara.php dan negara.gif.php yaitu negara.php ketika kita menyimpan atau mengklik tombol simpan di form tersebut, yang muncul hanya polosan. Tidak ada apa-apa kecuali outputan yang telah kita buat. Sedangkan negara.gif.php nantinya ketika kita mengklik tombol simpan, otomatis nanti ada animasi yang muncul, yaitu berupa GIF loading. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa source code dari negara.php. Yaitu pertama adalah doctype HTML. Doctype HTML ini berarti mendefinisikan bahwa dokumen kita menggunakan HTML5, itu HTML yang terbaru, dan HTML, tag HTML yaitu elemen utama dari halaman web, yaitu membuat kerangka web seperti biasa. Yaitu di dalam HTML nantinya akan ada tag head, tag body, tag footer biasanya. Yang nantinya di setiap 3 head tersebut ada bagian-bagian lain di dalamnya. Tag head yaitu berisi informasi seperti judul, CSS, atau script yang seperti ini ya. Title itu judul ya. Title-nya yaitu update data. Yang dimana title ini akan muncul ketika kita membuka tab tersebut. Seperti ini contohnya. Ini merupakan title-nya ya, update data. Dan ini juga yang saya tampilkan tadi. Saya menggunakan Bootstrap untuk pengaturan tampilannya dan menggunakan jQuery dalam script-nya. Lalu di negara.php ada beberapa style atau tampilan dari formnya, yaitu pada bagian body saya menggunakan background warna ungu muda. Lalu card header atau tampilan formnya itu saya menggunakan warna putih. Dan button atau tombolnya saya menggunakan warna ungu. Lalu button hovernya atau button hovernya saya menggunakan warna yang lebih gelap.
Yang di mana button hover ini menjelaskan ketika kita mengarahkan kursor atau mengklik tombol, maka otomatis warnanya akan berubah karena kita menggunakan hover. Lalu selanjutnya yaitu pada bagian scriptnya, yaitu pada fungsi dokumen ready function berisi tentang script yang akan dijalankan setelah keseluruhan halaman selesai dimuat, yaitu seperti menjadi tanda bahwa menjadi alarm bahwa form yang kita buat itu telah ready untuk dimunculkan atau ditampilkan dengan menggunakan variabel tampil dengan tag tampil, yaitu variabel yang digunakan untuk mengambil elemen HTML dengan ID tampil. Ini ID tampil. Lalu fungsi tampil data yang dimana ketika kita uh, si tampil ini maka akan membuat efek menghilang atau fade out. Di dalamnya ada Ajax, lalu ada request server, ada request ke server menggunakan Ajax ini ya. Yang dimana Ajax ini saya menggunakan tipenya yaitu post atau menyembunyikan atau merahasiakan dari URL dari link kita. Yang dimana type ini ada dua, yaitu type post dan get. Tapi saya menggunakan metode post. URL-nya yaitu proses.php yang dimana ketika kita uh, menghubungkan ini berarti ada hubungannya dengan file proses.php yang akan saya jelaskan nantinya. Yang berarti pada proses.php ini nantinya akan ada proses yang akan dilakukan untuk mengirim ke server, mengirim data ke server. Yang dimana data aksi sama dengan tampil, yang dimana ini merupakan ada perintah untuk PHP agar menampilkan data. Data type-nya yaitu HTML karena saya menggunakan kode-kode HTML tadi. Terus sukses ini berarti apabila berhasil, maka fungsi data yang ini dia akan tampil data HTML. Berarti dia akan muncul di halaman yang sama. Yang dimana nanti tampil.fadin 1000. Ini maksudnya adalah menampilkan efek animasi dalam waktu 1 detik. Terus tampil data. Lalu selanjutnya adalah tentang simpan, ID simpan. Yaitu apabila kita mengklik si simpan ini, ID simpan ini, maka variabel negara dan variabel kota, yaitu yang kita tuliskan nanti, apabila dia diklik nih, nanti ada proses Ajax-nya. Nih, Ajax-nya. Yaitu tipenya post sama seperti tadi, URL-nya proses.php yaitu menghubungkan ke proses.php, terus datanya yaitu adalah aksi sama dengan tambah negara dan ibu kota yang berarti kita menginputkan data dan negara. Data negara dan ibu kota. Terus data type-nya HTML, success function data yang mana kita apabila sudah berhasil ini proses ini, maka nanti ada ID info.html. Berarti nanti ada tampilan info atau tampilan tampilan yang akan muncul di output nanti. Ya, sesuai dengan ini negara sebelah kiri yaitu nama parameter, negara sebelah kanan yaitu variabel JavaScript yang berisi input user. Ini berarti ya, negara sebelah kiri dan negara sebelah kanan. Ini di tag script-nya. Lalu negara PHP yang ini ada beberapa pengaturan gayanya. Karena pengaturan gayanya ini inline ya. Terus ini pengaturan khusus untuk di form-nya. Untuk di form-nya itu saya menggunakan input negara menggunakan header 4 untuk menuliskan input negara dan ibu kota yaitu seperti judul formnya gitu. Terus di dalam formnya itu ada negara, ada ibu kota. Yang dimana negara ini ada inputan berisi teks yang tipenya itu teks dengan ID negara kelasnya form control ini nanti akan berhubungan dengan CSS-nya ya. Terus placeholder masukkan nama negara yang dimana nanti ketika kita di form itu kan ada inputan. Jadi ada tulisan masukkan negara Anda yang apabila kita mengarahkan kursor atau mengetik di sana, otomatis masukkan nama negara tersebut akan hilang karena placeholder hanya sementara. Lalu ada button simpan. Button simpan ketika dengan ID simpan yang diapit dengan tag div. Oke, selanjutnya yaitu adalah div in ID info yang dimana ini nanti akan berhubungan dengan ini. Nih, ini kan mengirimkan data ke servernya. Dan info ini dapatnya dari sini. Jadi, saya buat di bawahnya itu outputnya data negara. Yang dimana nanti data negara ini ada list grup yang
ada nanti waktu inputan, nama negaranya apa, dan nama ibu kotanya apa, dengan menggunakan ID tampil. Jadi data negara ini kan ID-nya tampil. Berarti si ID tampil ini yang akan diproses sepanjang Ajax tersebut. Nah, negara gift.php. Penjelasannya sama, dan kodenya pun juga sama, hanya saja berbeda di CSS-nya atau berbeda di ya CSS-nya. Yang dimana saya menggunakan ID loading dengan kelas text center. Ini bisa diubah ya, tapi saya menggunakan text center MD4. Dan image-nya, search-nya dari loading.gif yang tadi sudah ada di folder tersebut dengan lebar 60, dan nanti akan muncul loading data beserta dengan GIF tersebut. Ini merupakan elemennya ya. Lalu saya akan menjelaskan file proses.php, yaitu file ini khususnya untuk menghubungkan atau proses yang terhubung dengan database, yaitu DB tugas. Yaitu nama variabelnya itu connection, MySQL, connect, localhost, root, ini default ya. Terus apabila si connection ini tidak mati, apabila si connection ini tidak bisa terhubung, maka dia otomatis akan gagal atau error. Tetapi apabila yang tipe si Ajax tadi kan tipe saya post, datanya aksi sama dengan tampil. Apabila ini bisa gitu, maka dia si ID tampil ini akan connect ke database, yaitu dari TB kota order by ID kota dengan berurutan ASC ascended ya. Terus while ini berisi array-nya, array yang ingin array berisi ID tampil, yaitu ID yang berisi tentang output dari inputan form tersebut. Yang dimana nanti yang akan ditampilkan yaitu negara titik-titik, sesuaikan dengan negara apa yang kita inputkan. Terus di sebelahnya ibu kotanya adalah titik-titik atau sesuai dengan apa yang kita inputkan, yaitu dengan ID variable row. Terus waktu inputnya titik-titik. Nah, else if aksi sama dengan tambah negara, variabel negara dan kota ini akan terhubung langsung ke file ke database-nya apabila kita sedang menginputkan atau sudah menginputkan data tersebut dari form. Yang dimana ketika kita sudah menginput, otomatis dia akan insert into atau menambah ke tabel kota yang ada di database. Perintahnya cuma dua. Apabila si input ini yang kita inputkan itu berhasil, maka muncul data berhasil disimpan. Sebaliknya, apabila tidak berhasil atau gagal, maka otomatis akan muncul data gagal disimpan. Ini database-nya yaitu DB tugas memiliki tabel data negara yang merupakan tabel penyimpanan data yang dimasukkan di form. Yang saya buat itu ID kota, berupa tipenya integer, auto increment juga karena ketika kita menginputkan form, otomatis akan tertambahkan di database dengan nomor urutan yang berurut, nomor yang berurut gitu. Terus ada negara, kota, tanggal, itu tipenya varchar, panjangnya 50, terus varchar juga panjangnya 255, terus tanggal dengan tipe timestamp, defaultnya current time yaitu waktu yang sama ketika kita memasukkan atau menginput data di form. Jadi ketika kita menginputkan data otomatis waktu yang ada di output sama dengan yang waktu kita klik tombol simpan. Nah, ini outputnya kurang lebih seperti ini. Yang dimana ketika kita masukkan nama negara, nama ibu kota, maka kita klik simpan, otomatis di halaman yang sama akan muncul outputnya, yaitu data negara. Nih, yang saya maksudkan dari placeholder yang ada di CSS tadi itu, yang ini ya, masukkan nama negara. Ini ketika kita arahkan atau klik kursor di sini, ketika kita mau mengklik, ini otomatis akan hilang masukkan nama negara nih, dan akan tergantikan dengan apa yang kita ingin ketik. Karena placeholder itu hanya sementara. Selanjutnya saya akan mendemokan kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita tulis Mesir. Ibu kotanya adalah Kairo. Ini yang saya maksudkan dengan placeholder. Ini kan warna oranye. Ketika kita arahkan kursor ke sini,
otomatis dia akan berubah warnanya menjadi agak lebih muda. Klik simpan dan nih, muncul kan data berhasil disimpan. Atau, mana tadi? Nih, negara Mesir ibu kotanya adalah Kairo, waktu inputannya ini, sesuai dengan tanggal, bulan, waktu, dan tahun yang sama, sesuai dengan yang kita klik simpan. Selanjutnya ini file negara GIF. Selatan. Ibu kotanya yaitu Seoul. Kita simpan. Nah, ada kan muncul GIF-nya. Nah, itu perbedaan antara file negara GIF.php dan negara.php. Hanya itu saja dan kodenya sama, cuma pada tampilan CSS-nya ditambah file loading. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.